Jadi tipe 3A ini biasanya keritingnya itu lebih longgar. Itu sangat penting untuk pakai oil ketika Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Rista Maria. Dan kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe rambut. Jadi guys, ternyata tipe-tipe rambut itu dibedakan menjadi 4 jenis. Ada tipe 1 itu kayak buat yang rambutnya lurus, tipe 2 itu buat rambut gelombang atau rambut wave, tipe 3 itu rambut curly atau rambut keriting, dan tipe 4 itu rambut kribo atau rambut coily. Ups, sebelum mulai videonya kalian nonton dulu video yang ini ya, part satunya, oke? Tipe rambut ketiga ini adalah tipe rambut saya, rambut keriting, rambut curly. Nah, tipe rambut ketiga itu adalah rambut keriting atau rambut curly. Itu kayak udahlah definisi rambut keriting yang kalian tahu tuh seperti apa. Indomie, ya, itulah tipe 3. Nah, tipe rambut ketiga ini itu dari akar sampai ujungnya tuh udah jelas dia bentuknya itu adalah bergelombang-gelombang S seperti ini. Nah, tipe rambut seperti ini itu biasanya cenderung lebih kering. Kenapa? Karena tadi saya udah bilang kan, karena sebum kalian itu tidak terdistribusi dengan baik dari akar sampai dengan ujung. Kenapa? Karena terlalu banyak gulungannya, alias terlalu banyak putaran-putaran yang harus dilalui oleh si sebum ini, sehingga distribusinya itu menjadi tidak bagus. Masalah rambut tipe 3 ini adalah cepat banget kusut. Kenapa? Karena emang tipe rambut kita itu tipe rambut yang kusut. Kita sangat perlu untuk pakai berbagai macam curly product untuk bikin rambut kita itu bisa terdefinisi keritingnya dengan baik. Nah, seperti tipe 2, tipe 3 pun sama ya. Kayak ada tipe 3A, 3B, dan 3C. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah tipe 3A. Jadi tipe 3A ini biasanya keritingnya itu lebih longgar. Jadi dia itu bentuknya S secara teratur, dan biasanya bentuk S-nya itu punya ketebalan yang jelas. Nah, kalau untuk rambut saya itu sebenarnya campurannya tipe 3A dan 3B. Nah, untuk tipe 3A itu ada di bagian bawah rambut saya ini. Jadi kalian bisa lihat ya di sini. Itu tuh benar-benar S-nya itu teratur dan punya ketebalan yang jelas. Seperti itu, kurang lebih bentukannya itu seperti ini ya untuk tipe 3A. Selanjutnya adalah tipe 3B. Nah, biasanya untuk tipe rambut 3B itu biasanya rambutnya cenderungnya tuh lebih kasar dan keritingannya itu jauh lebih kecil dibandingin dengan tipe 3A. Nah, untuk rambut tipe 3B ini kurang lebih kayak rambut saya nih. Itu tuh rambutnya rambut tipe 3B. Sebenarnya rambut saya tuh ini 3B, di belakangnya itu 3A, depannya itu 3C. Jadi kayak campur aduk gitu loh kalau rambut saya. Dan normal ketika kalian di dalam satu rambut itu kayak punya beberapa tipe. Nah, selanjutnya kita lanjut ya ke tipe 3C. Nah, tipe 3C itu biasanya sering didefinisikan sebagai rambut ikal kecil. Jadi kayak benar-benar keritingannya udah kayak kecil-kecil nih, kayak gini rambut-rambut depan saya tuh, itu tipe rambut 3C. Nah, untuk rambut tipe 3C itu biasanya dia itu lebih tebal, dan biasanya itu emang tipenya agak lebih halus dibandingkan kayak tipe 3B. Nah, biasanya kalau misalnya kalian tipe rambut 3C itu, rambut kalian itu kalau misalnya udah kayak kalian pakai styling produk itu biasanya kayak naik lebih tinggi gitu loh. Kayak misalnya kayak gini nih. Ini kan aslinya kalau kita mau bilang kan panjangnya segini. Tapi kalau udah dipakein styling produk, dia jadinya kayak gini. Nah, itu tuh biasanya tipe-tipe rambut 3C gitu loh. Naiknya bener-bener jauh banget dibandingkan dengan harusnya atau kayak dengan aslinya. Dari sini kayak dia bisa naiknya tuh sampai segini, kayak bedanya segini. Nah, itu biasanya tipe-tipe rambut 3C karena ya teksturnya tuh kecil-kecil, jadi kayak dia akan naik ke atas gitu loh. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap yang paling penting, yaitu tips merawat rambut untuk kalian yang punya tipe rambut 3 ini. Yang pertama itu adalah kalian harus banget cuci rambut dengan shampoo yang bebas sulfat. Karena sulfat itu biasanya dia itu membantu membersihkan rambut plus mengangkat minyak-minyak yang ada di rambut. Karena rambut kita itu adalah rambut yang minyaknya itu susah banget didistribusikan. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kehilangan minyak pada saat proses pencucian itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Karena itu akan bikin rambut kita jauh lebih kering. Dan kalau misalnya kalian punya tipe rambut seperti ini, jangan keramas setiap hari. Kenapa? Karena itu akan bikin rambut kalian semakin kering. Jadi
keramaslah. Kalau saya biasanya seminggu itu saya keramas 2 atau 3 kali. Tergantung kalau saya ngerasa udah kotor banget, ya di saat itulah saya keramas. Nah, yang kedua adalah sangat penting untuk kita yang berambut tipe 3 ini untuk melakukan LOC. Apa itu LOC? Liquid Oil Cream. Nah, maksudnya itu apa? Yang pertama itu adalah pakai shampoo tadi yang saya bilang, yang bebas sulfat, biar kayak tidak mengurangi rambut, biar tidak mengurangi minyak di rambut. Yang kedua adalah wajib, ini adalah suatu hal hukum yang wajib, memakai conditioner biar rambut kita itu lembut, biar rambut kita itu tetap tidak kering, terjaga nutrisinya gitu loh. Yang ketiga adalah pakai oil. Jadi kayak kita tuh sangat penting untuk pakai oil ketika kita misalnya, biasanya kalau saya tuh sebelum mandi saya pakai, kalau saya itu biasanya sebelum saya keramas saya akan melakukan hot oil treatment. Terus biasanya after keramas, sebelum saya pakai styling rambut, saya juga biasanya pakai oil. Itu oil yang saya pakai itu biasanya minyak kelapa. Terus yang terakhir adalah kita harus pakai moisturizer atau kayak pakai krim rambut gitu loh, karena itu sangat bagus untuk kita. Yang ketiga adalah hindari meluruskan rambut, atau kayak jangan sering-sering kalian pakai catokan, karena kan pelurus rambut itu atau kayak catokan itu kan panas. Nah, panas itu tuh bisa merusak pola atau tekstur rambut kita. Jadi kayak misalnya jangan sering-sering deh catok-catok gitu. Kalau misalnya kayak sekali-sekali bolehlah, kalau pingin tampil beda kan, kayak misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali catok bolehlah, tapi kayak jangan sering-sering, karena nanti rambut kalian itu bakal teksturnya tuh rusak lah pokoknya. Nah, selanjutnya itu adalah kalian tidur dengan sarung bantal yang dari bahan sutra. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai sarung bantal sutra pun nggak apa-apa. Kalian kayak bisa nonton video yang ini, yang tentang saya cara mempertahankan keindahan rambut keriting. Di situ juga saya udah jelasin saya tuh tidur tuh biasanya kayak gimana. Biasanya saya pakai penutup kepala dari bahan sutra. Itu kenapa? Biar ketika kita tidur itu tekstur rambut kita itu nggak rusak gitu loh. Nah, selanjutnya itu adalah kita harus mengikat rambut kita dengan ikat pineapple. Tahu kan yang video yang itu yang saya pernah bilang tentang ikat pineapple. Jadi itu kita biasanya ikat pineapple, terus bungkus rambut kita dengan penutup kepala dari bahan surta. Itu bagus banget untuk mempertahankan keindahan rambut keriting kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe keempat atau tipe rambut kribo alias rambut coily. Tipe rambut kribo ini itu sebenarnya mengacu kepada rambut-rambut yang bentuknya itu kayak kumparan dan kayak spiral banget. Biasanya rambut kribo itu jatuhnya tuh lebih padat. Tekstur rambutnya itu benar-benar halus banget. Ngerti kan maksudnya, kayak ininya itu benar-benar kayak kecil, halus banget. Tipe rambut kribo itu biasanya padat banget di bagian kulit kepala, jadi kayak ngepul banget gitu loh di kulit kepala. Nah, tipe rambut kribo ini sebenarnya tipe rambut yang paling rapuh. Kenapa? Karena tipe rambut ini itu yang paling susah untuk mendistribusikan sebum atau kayak minyak alami. Jadi kayak benar-benar tipe rambut kayak gini tuh biasanya benar-benar super duper kering. Tipe khas dari rambut tipe 4 ini adalah dia tuh penyusutannya paling tinggi. Maksudnya penyusutan tuh kayak gini. Misalnya ini kan rambut keriting. Kalau kita aslinya kan sepanjang ini, kita tarik, dia nyusut kan. Biasanya kalau untuk tipe rambut kribo itu kayak nyusutnya tuh bisa kayak sampai yang harusnya panjangnya kayak gini, dia nyusutnya bisa kayak sampai segini doang. Itu biasanya tipe khas daripada rambut kribo ini. Nah, tipe rambut kribo ini juga ada 3 ya. Yang pertama kita bahas itu tipe 4A. Untuk tipe rambut 4A ini biasanya dia itu teksturnya masih berbentuk es. Cuman esnya itu yang udah rapet banget, udah padat banget. Terus biasanya dia itu ukurannya tuh kecil banget kayak jarum. Terus selanjutnya kita masuk ke tipe 4B. Nah, untuk tipe rambut 4B ini dia biasanya polanya itu udah bukan lagi pola tipe S. Dia itu udah masuk tipenya Z, alias kayak lebih tajam, lebih kecil gitu. Nah, untuk tipe rambut 4B ini kalian tuh bagus banget untuk pakai minyak kelapa, pakai minyak jalak, kayak untuk mempertahankan sebum di rambut kalian gitu loh. Karena kan emang ya udah jelas kan sebumnya itu tidak didistribusikan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke tipe rambut 4C. Nah, untuk tipe rambut 4C itu sebenarnya dia agak mirip-mirip ya sama. Nah, untuk tipe rambut 4C itu sebenarnya dia mirip-mirip ya sama 4. Nah, cuman bedanya itu dia itu kayak udah
udah nggak, bentuknya itu kayak udah nggak bisa didefinisikan, kayak udah bukan Z lagi, tapi kayak benar-benar udah kecil banget. Dan biasanya penyusutannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rambut tipe 4B. Selanjutnya ada tips untuk merawat tipe rambut 4 ini. Jadi untuk tips tipe rambut 4 ini kalian harus ingat ya, bahwa tipe rambut 4 kalian adalah rambut yang sangat amat kering. Jadi sangat penting bagi kalian untuk pakai yang namanya minyak. Jadi kayak itu sesuatu yang udah wajib bagi kalian untuk pakai, karena biar dia bisa mengganti sebum yang tidak karena biar minyak ini bisa menggantikan sebum yang tidak bisa didistribusikan dengan baik. Terus wajib banget kalian pakai conditioner yang creamy. Terus wajib banget kalian untuk masker, karena itu bisa membantu untuk melembabkan rambut kalian. Tips yang kedua adalah kalian wajib melakukan deep conditioner. Apa itu deep conditioner? Belum tahu? Kalian bisa nonton video saya yang ini. Di situ saya jelasin tentang deep conditioner dan bagaimana cara bikin deep conditioner. Kenapa penting banget untuk kalian pakai deep conditioner? Kayaknya udah jelas bahwa rambut kalian itu rambut yang sangat kering. Jadi kalian wajib melakukan deep conditioner itu seenggaknya sebulan sekali atau sebulan 2 kali, biar rambut kalian itu tidak terdehidrasi gitu. Selanjutnya adalah kalian harus menghindari yang namanya blow dryer. Kalian harus menghindari yang namanya berbagai jenis styling rambut, karena itu akan bikin rambut kalian makin kering. Jadi yang namanya benda-benda itu udah, kalau sekarang ada di rumah kalian, udah minggir semuanya. Nah, selanjutnya adalah kalian harus menggunakan sisir yang bergigi lebar atau kayak jarak gitu. Kenapa? Biar kayak ketika kalian sisir itu rambut kalian nggak patah. Karena kalau kalian sisir pakai sisir yang giginya rapat, takutnya rambut kalian itu patah. Karena kan rambut kalian itu kan kecil-kecil tuh, jadi takutnya dia patah aja sih. Nah, selanjutnya itu kalian juga harus pakai kayak topi satin atau kayak bonet untuk kayak biar rambut kalian itu nggak makin kusut. Nah, itu tadi guys untuk semua tipe-tipe rambut, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 semuanya, plus tips-tips cara merawatnya. Dan kayak saya harap semoga video ini tuh berguna banget untuk kalian. Jadi biar kalian tuh bisa tahu tipe rambut kalian tuh mana dan cara merawatnya itu seperti apa. Karena kalian udah tahu nih, oh ternyata rambut saya tuh begini, jadi dia tuh minyaknya kurang, jadi dia tuh begini, dan kayak saya harus merawatnya begini. Kayak kalian tuh harus benar-benar tahu tipe rambut kalian, dan akhirnya kalian bisa memilih cara merawat rambut yang terbaik. Terus kalian juga bisa kayak searching di Google tentang tipe-tipe rambut kalian, dan di situ tuh biasanya kalian bisa tahu, oh harusnya tipe rambut seperti ini tuh style yang bagus tuh gimana, untuk tipe rambut ini harusnya digunting tuh seperti apa. Biasanya tuh semua tuh sudah dijelaskan di Google sih, kayak tergantung kalian mau mencarinya aja. Nah guys, jadi untuk video kali ini sekian dulu kali ya. Nanti kayak ini bakal panjang banget videonya, tapi kalian harus nonton. Dan kalian jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, nyalakan lonceng, dan share ke sosial media kalian ya. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di rista.maria. Dan biasa jangan lupa untuk kayak tinggalkan komen kalau misalnya kalian tuh mau kedepannya videonya tuh seperti apa lagi. Dan kalau kalian misalnya ada yang kurang jelas, kalian juga boleh tanya banget di bawah, karena pasti akan saya jawab semuanya. Dan kita ketemu lagi di next video. Dadah. Ini namanya Jack. Dadah, Jack, dadah.